Minasan, konnichiwa. Watashi no channelへようこそ。皆さん、お元気ですか？よかったです。私も元気です。でも、昨日、海で泳いで、サンスクリーンを使わなかったので、首が焼けたようにヒリヒリしています。でも、大丈夫です。じゃあ皆さん、hari ini aku bakal cerita tentang hal yang bikin aku ngerasa gagal dan aku bisa bangkit dari hal itu, atau yang biasa kita sebut ganbata koto kalau di Jepang. Sebelumnya, aku pengen kenalin diri aku dulu. Perkenalkan, nama aku Marsha, panggil aja Aca. Aku siswa LPK HD Tama angkatan Mei 2025. Dan kota impian aku ketika aku bekerja di Jepang itu, yang pertama ada Kyoto dan yang kedua ada Shizuoka. Minasan, Kyoto ni suite shiteimasu ka? Shirenai nara, aku mau jelasin sedikit kenapa aku suka Kyoto. Mungkin itu bakal jadi hal yang bikin kalian suka juga. Jadi waktu itu aku lihat di YouTube, Kyoto itu salah satu kota terkenal di Jepang yang punya banyak banget sejarah. Kyoto itu dulunya ibu kota di Jepang selama ratusan tahun. Jadi nggak heran kalau budayanya, tradisionalnya itu masih kuat banget sampai sekarang. Di sana banyak banget kuil dan tempat-tempat bersejarah. Dan waktu itu ya, aku ngeliat di YouTube, Kyoto itu benar-benar cantik banget. Suasananya tenang. Aku tuh benar-benar suka sama kota yang suasananya tenang. Terus di Kyoto itu, wisata terkenalnya itu ada Kinkakuji, kuil berwarna emas yang kelihatannya indah banget. Selain itu, suasana di Kyoto itu beda dari kota besar lain kayak Tokyo, Osaka, Hokkaido mungkin. Kalau di kota besar kan ramai dan modern banget ya. Kayak yang tadi aku bilang, kalau di Kyoto itu lebih tenang, tradisional. Dan kayak kita tuh berasa di Jepang banget. Kita bahkan masih bisa lihat geisha jalan di jalanan Kyoto itu. To be honest, kehidupan di asrama itu berat banget. Karena kita harus nanggung masalah yang gak kita perbuat. Dan kehidupan di asrama itu udah dijadwal, jadi agak melelahkan dikit. Tapi karena dari awal aku udah mutusin buat ke Jepang, jadi hal ini masih oke aja. Singkat cerita, aku belajar bahasa Jepang sama teman-teman, berbagi susah senang bareng, namanya hidup di asrama ya. Kehidupan di asrama meskipun sulit, tapi asik banget dijalani, apalagi kalau di LPK HD Tama. Nah waktu itu, waktu aku lagi belajar, tiba-tiba sensei masuk ke kelas dan ngasih tahu informasi bahwa kita akan diikutkan mensetsu atau wawancara. Waktu itu, aku itu masih kelas Sokyuichi atau kelas dasar 1 lah ibaratnya. Jadi belum masuk ke kelas JFT, bahkan yang lain. Di situ aku sangat excited. Kenapa? Karena itu bakal jadi pengalaman yang bagus banget buat aku. Aku di situ semangat banget, tapi nggak berharap apa-apa juga sih sebenarnya. Karena kan banyak juga yang di atas aku. Dan waktu itu kita karena kebanyakan orang ya ikut mensetsunya tuh banyak, karena yang diterimanya banyak, kita dibagi 2 kelompok, maaf. Nah, di 2 kelompok itu aku dapat di hari kedua. Dan kalian tahu, di mensetsu itu ternyata ada Kyoto. Sumpah, kalian bisa ngebayangin kan gimana senengnya aku karena wawancara di kota impian kita. Aku semangat banget, tapi
waktu hasil timnya dikeluarkan, kita kan ada 5 orang dan di situ aku doang yang masih awal. Bahkan teman-teman aku itu udah pada pintar-pintar banget, atau Joshu ya. Aku tuh agak sintai dan agak takut. Tapi waktu main setsu, aku dan teman-teman mengeluarkan semangatnya dan kita benar-benar mengeluarkan hasil yang terbaik lah. Pokoknya kita semua tuh pengen hasil yang terbaik. Dan sampai ke jam 12 siang, aku masih ingat banget, jam 12 siang itu diumumkan siapa aja yang lanjut ke mensetsu tahap selanjutnya, dan aku dapet waktu yang di Kyoto. Sumpah, aku seneng banget bisa ngelanjutin mensetsu yang di Kyoto itu, meskipun aku sinpai banget. Aku semangat buat memperbaiki jawaban aku. Waktu aku masuk ke ruangan mensetsu, aku benar-benar tegang banget. Bahkan aku jadi ngelupain semua yang aku mau ucap, yang tadi jawaban yang tadinya aku ingat di luar. Aku sangat sedih banget. Jadi waktu mensetsu itu kepercayaan aku menurun banget. Waktu keluar, aku nyesel. Karena apa? Karena aku gak bisa mengeluarkan apa yang pengen aku ucapkan. Sebenarnya bisa pakai bahasa Indonesia, tapi menurut aku kayak kurang puas gitu. Nah, waktu sore hari, waktu pengumuman, kita semua kumpul di Niwa, dan ternyata bener aja, takdir berkata lain. Kyoto bukan jodoh aku. Kota impian aku yang benar-benar aku pengen banget, ternyata belum jadi rezeki aku buat kerja di situ. Sampai sekarang suka sedih aja kalau ngingat kejadian itu. Tapi aku nggak lagi ngerasa itu cuma kegagalan. Awalnya emang sakit sih, aku ngerasa itu tuh gagal karena aku nggak bisa mengeluarkan apa yang pengen aku ucapkan. Dan aku sempat nyesel banget karena ngerasa nggak memberikan yang terbaik. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kejadian itu justru jadi titik baik buat aku. Aku jadi lebih mengenal diri aku sendiri. Aku jadi tahu kalau aku punya banyak kekurangan. Kayak contohnya sering kinco ya. Kalau suka ngomong di depan orang kadang-kadang suka lupa aku tuh banyak apa. Padahal ada di otak. Kalian pasti ngerasa gitu juga gak sih? Tapi dari situ aku ngerti kekurangan aku apa. Aku mulai perbaiki diri. Pelan-pelan aku berubah dan aku mulai semangat lagi dari kegagalan itu. Aku mulai belajar untuk lebih siap, lebih tenang, lebih percaya sama diri sendiri. Waktu itu aku banyakin renshu bareng teman-teman aku. Meskipun hasilnya waktu itu nggak sesuai harapan aku, tapi pengalaman itu benar-benar berarti buat aku. Karena tanpa kegagalan itu, mungkin aku nggak akan sejauh ini berkembang. Dan sekarang aku milih buat enggak ngelihat hal itu sebagai sesuatu yang harus disesali, tapi sebagai pengalaman yang membantu aku jadi lebih baik. Mensetsu no sugi wa watashi wa ishokenmei nihongo o benkyou shimasu. Kyonen, gakkou sotsugyo shite kara watashi wa kaigo no shigoto o shitai to omotte imasu. 子供の頃から中部Jawaに住んでいましたが、将来のために西Jawaに日本語学校に入っています。最初はとても大変でした。家族と一緒に過ごした楽しい思い出を思い出すと寂しくなることもありました。私は一番と下で、途中で辞める友達もたくさんいました。これは私の夢なので、寮生活も本当に前向きに頑張りました。罰をもらうとき頑張ります。何もことが頑張ります。一生懸命日本語を勉強して GFT で高い点数を取ることができました。私の点は242点です。SS ことがもう合格しました。SS と GFT もらうときは数字は
面接のクラスに入ります。次の面接は静岡です。本当に信じられないです。お神様ありがとうございます。これは夢な街です。前の面接ではとても緊張して自分の力を出し切ることができませんでした。だから面接のチャンス、同じ失敗を繰り返さないようにしっかり準備しようと思いました。まず自分の答えをもう一度見直しました。そしてちゃんと自分の言葉で話せるように練習しました。毎日日本にいる友達と一緒に会話の練習をして、私もオルレンクラスも受けます。先生にアドバイスをまったりしました。と頑張ります。また前回は緊張しすぎてしまったので、今回はリラックスすることも大切だと考えていました。面接するように休みの日、私は温泉に入りました。温泉に入った時は私の気持ちが本当にリラックスしています。私は3ヶ月ぐらい面接の日が待っています。途中で私の父は事故があります。誰にも私に連絡しません。本当に苦しいです。私は質問して、なぜですか？なぜ私に連絡しませんですか？私の両親は、あなたは出してくださいと言っていました。私の心は本当に苦しいです。でもこの友達の妹からこの情報を知りました。私も最初からできるだけ途中で帰らないように頑張ります。日本と決めているからです。そしてうちに兄と妹がいますので、私のとって大丈夫だと思います。面接の日がもう来ました。その日はレバラの休み後で面接の日をします。本当に緊張です。でも前とは違って合格するために頑張ります。私も早い帰るしたいです。面接の時、質問を来た時も前より落ち着いて考えることができました。面接の日は私の友達はたくさんいます。私は途中で座ります。二人友達は左と右がいます。緊張するときは私の手が私の友達でも触ります。その時は緊張しないようになりました。前より今方がいいと思います。面接が終わった後、今回はやり方と感じました。今の面接は私は本当に一生懸命頑張ります。私も一つのことを考えています。私は星の形におります。結果を待つ時間はとても長く感じました。
1週間ぐらい待っています。次の私の面接は私の友達が面接の日もあります。この結果は明日の日も出します。でも私の結果は1週間ぐらい待っています。少し不安のことがありましたが、私は一日中お神様にお祈りします。結果が発表された時、私の名前も出しました。その瞬間、本当に安心して涙が出そうになりました。あの時の苦しい経験があったからです。本当にその時は本当に嬉しかったです。私はできるよ信じれませんでしたが、本当にとても嬉しかったです。これは私の夢な街からです。今回の結果につながったと思います。もし心配じゃなくて失敗がなかったら、ここまで一生懸命に勉強しなかったかもしれません。だから今は経験に感謝しています。ありがとうございます。私にとって頑張ったことは、失敗しても諦めずにもう一度チャレンジしたことです。これからも大変なことがあると思いますが、じゃあ皆さん、これまで来てくれてありがとうございます。もし何か間違いあったら、私はまだ勉強しますので、申し訳ございません。ごめんなさい。じゃあ、ありがとうございます。またビデオ会います。